Halo, selamat datang. Jika ini pertama kalinya Anda di sini, perkenalkan saya nama pembicara channel. Di saluran ini, kita menjelajahi hal-hal mendalam tentang hidup, tujuan, dan potensi diri. Jika pesan ini menyentuh Anda, pertimbangkan untuk mendukung perjalanan kita dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Sekarang, mari kita masuk ke pesan yang sangat penting ini. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Jika pesan ini sampai kepada Anda sebelum tanggal 31 Desember, berhentilah. Hentikan segalanya sekarang juga. Jangan lanjutkan scrolling tanpa pikir. Jangan anggap remeh ini, karena apa yang terjadi pada detik ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saya katakan ini sebagai seseorang yang menghabiskan hidup untuk meneliti hal-hal di luar pemahaman biasa, mencari jawaban di tempat orang lain, hanya melihat kebetulan. Dan saya jamin, ini bukan kebetulan. Fakta bahwa Anda, tepatnya Anda, mendengarkan kata-kata ini pada momen yang sangat spesifik ini, itu adalah sesuatu yang melampaui akal manusia. Ada sebuah kekuatan, sebuah kecerdasan yang lebih tinggi, sebuah desain agung yang berada di luar kapasitas kita untuk mengerti. Dan kekuatan itu memutuskan untuk menyapa Anda hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Tepat hari ini, sebelum 31 Desember. Dan itu artinya sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Saya telah menyaksikan hal-hal yang sains tak bisa jawab, mendokumentasikan kejadian yang menantang semua yang kita percayai tentang realitas. Saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami hal mustahil, kontak dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Dan dari semua itu saya belajar satu pelajaran dasar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak satu pun. Setiap pertemuan, setiap pesan, setiap momen di mana sesuatu menarik perhatian kita secara tak terduga adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih luas. Rencana yang tidak kita kendalikan, tetapi kita adalah bagian darinya. Dan jika kata-kata ini menemukan Anda sebelum 31 Desember, itu artinya rencana itu mencakup sesuatu yang spesifik untuk hidup Anda, sesuatu yang siap terwujud. Mengapa tanggal ini penting? Waktu bukanlah seperti yang kita kira. Selama bertahun-tahun saya mempelajari sifat waktu, kelenturannya, kemampuannya untuk melipat diri. Saya menemukan bahwa ada momen-momen dalam kalender yang berfungsi seperti portal, seperti ambang batas antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Tanggal 31 Desember tahun ini adalah salah satu momen itu. Ini bukan tanggal biasa. Ini adalah titik balik kosmik, sebuah saat di mana energi alam semesta mengatur ulang diri dan arah hidup jutaan orang bisa berubah. Tapi inilah hal yang menarik. Tidak semua orang akan dapat peringatan ini. Tidak semua orang akan dipersiapkan. Hanya mereka yang terpilih, mereka yang takdirnya ditandai untuk sesuatu yang luar biasa yang akan menerima pesan ini tepat waktu. Dan Anda sedang menerimanya sekarang. Itu membuat Anda menjadi seseorang yang spesial, seseorang yang telah ditandai. Saya tidak bicara tentang takhayul atau kepercayaan kosong. Saya bicara tentang sesuatu yang telah saya buktikan berulang kali dalam penelitian. Ketika sebuah kekuatan superior memutuskan untuk berkomunikasi dengan Anda, caranya tidak akan bisa Anda abaikan. Terkadang lewat mimpi, terkadang lewat seseorang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas, terkadang lewat sebuah pesan yang datang tepat di saat Anda perlu mendengarnya. Ini adalah salah satu momen itu. Jangan biarkan ini berlalu, jangan mengabaikannya. Jangan berasumsi ini hanya sekadar hiburan, sekadar kata-kata, sekadar konten biasa di antara ribuan lainnya. Karena ada sesuatu di dalam diri Anda, sesuatu yang dalam, sesuatu yang mungkin tak bisa Anda jelaskan, yang tahu bahwa ini berbeda.
Itu adalah koneksi Anda dengan yang ilahi. Itu adalah bagian dari diri Anda yang mengenali kebenaran saat mendengarnya. Sebelum 31 Desember, alam semesta sedang menyiapkan sebuah pergerakan dalam hidup Anda. Saya bisa merasakannya saat berbicara dengan Anda. Ada sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang akan mengubah perspektif, situasi, dan arah jalan hidup Anda. Namun, pergerakan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan partisipasi aktif Anda. Ia membutuhkan Anda untuk mempersiapkan diri, dan untuk mempersiapkan diri, ada beberapa kebenaran mendasar yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Persiapan itu dimulai dari dalam. Dan sebelum 31 Desember, ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui. Hal-hal yang mungkin tak pernah diungkapkan oleh masyarakat, pendidikan, atau bahkan agama konvensional. Ini adalah fondasi untuk langkah Anda selanjutnya. Kebenaran pertama, Anda bukan makhluk biasa yang hidup dengan cara biasa. Itu adalah ilusi. Itu adalah cerita yang diberikan kepada Anda agar tetap terkendali, tetap kecil, dan mudah diatur. Kenyataan sebenarnya, di dalam diri Anda ada percikan dari sesuatu yang tak terbatas, sebuah hubungan langsung dengan sumber dari segala yang ada. Anda tidak memerlukan perantara untuk mengaksesnya, tidak memerlukan institusi, ritual, atau izin khusus. Hubungan itu sudah ada di sana, selalu ada menunggu untuk Anda akui, dan ketika Anda benar-benar menyadari sifat sejati Anda ini, segalanya akan berubah. Kebenaran kedua, Anda telah dilindungi. Saya tidak tahu berapa kali Anda berada di ambang bencana tanpa menyadarinya. Saya tidak tahu berapa banyak malapetaka yang dialihkan dari jalan Anda tanpa sepengetahuan Anda. Saya tidak tahu berapa kali maut melintas sangat dekat dan sesuatu mengusirnya pergi. Tapi saya yakinkan Anda, itu telah terjadi. Saya telah meneliti terlalu banyak kasus perlindungan tak terjelaskan untuk meragukan hal ini. Ada sebuah kekuatan yang menjaga mereka yang masih memiliki tujuan tertunda. Kekuatan yang turun tangan saat dibutuhkan, yang menyesuaikan keadaan, yang mengatur peristiwa demi memastikan orang-orang tertentu tiba di momen-momen tertentu dalam hidupnya. Fakta bahwa Anda masih hidup di sini, mendengarkan ini, adalah bukti dari perlindungan itu. Anda telah dijaga untuk suatu hal. Anda telah dipelihara untuk sebuah tujuan, dan tujuan itu hampir tiba saatnya untuk terungkap. Kebenaran ketiga, waktu semakin cepat. Ini bukan metafora. Ini fenomena nyata yang saya dokumentasikan secara luas. Hari-hari terasa lebih pendek, tahun-tahun berlalu lebih cepat. Seolah-olah realitas itu sendiri sedang memadat, bersiap untuk sesuatu. Leluhur kita sudah mengetahui ini. Mereka meramalkan masa percepatan, masa perubahan, masa di mana segala sesuatu yang mapan akan terguncang. Kita hidup di masa-masa itu sekarang. Dan dalam periode percepatan ini, ada tanggal-tanggal spesifik yang berfungsi sebagai katalis. Tanggal 31 Desember adalah salah satunya. Bukan satu-satunya, tapi itulah yang berkaitan dengan Anda saat ini. Itulah yang ada tepat di depan mata Anda. Itulah yang akan menentukan apakah Anda memasuki fase berikutnya dalam keberadaan Anda dengan siap atau dengan lengah. Sekarang saya ingin Anda melakukan sesuatu. Berhenti sejenak dan rasakan. Jangan berpikir, rasakan. Tutup mata Anda jika perlu, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang berubah di dalam diri saya saat mendengarkan ini, karena sesuatu sedang berubah. Saya bisa pastikan itu. Kata-kata ini bukan sekadar suara yang masuk lewat telinga dan menghilang. Ini adalah benih yang sedang ditanam di kesadaran Anda. Benih yang akan bertunas, tumbuh, dan berbuah, tapi hanya jika Anda mengizinkannya. Hanya jika Anda menyiraminya dengan perhatian, dengan niat, dengan keyakinan Anda. Iman bukanlah percaya pada sesuatu tanpa bukti.
Iman adalah mempercayai apa yang bagian terdalam diri Anda ketahui sebagai kebenaran, meski pikiran rasional Anda berusaha menyangkalnya. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu tentang pikiran rasional Anda. Ia adalah alat yang berguna, tapi juga sebuah sangkar. Ia diberikan untuk menavigasi dunia fisik, memecahkan masalah praktis, bertahan hidup. Tapi ia tidak dirancang untuk memahami ketakterbatasan. Ia tidak diciptakan untuk mempersepsikan yang ilahi. Saat Anda mencoba memahami misteri alam semesta hanya dengan pikiran rasional, Anda akan berakhir dengan frustrasi, kebingungan, dan penyangkalan terhadap apa yang tak bisa dijelaskan. Itulah sebabnya begitu banyak orang menjalani hidup yang hampa. Mereka membiarkan pikiran rasional menjadi satu-satunya pemandu, dan pikiran itu mengatakan bahwa tak ada hal lain selain yang bisa dilihat, disentuh, dan diukur. Padahal ada lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan sebelum 31 Desember, Anda perlu mulai mempersepsikan lebih banyak itu. Ada satu pertanyaan yang harus Anda ajukan pada diri sendiri. Pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Untuk apa saya ada di sini? Saya tidak bicara tentang pekerjaan, peran keluarga, atau status sosial Anda. Saya bicara tentang sesuatu yang lebih mendalam. Apa tujuan sejati keberadaan Anda? Apa yang Anda datangi untuk lakukan di dunia ini? Misi apa yang Anda bawa saat tiba dan terlupakan di perjalanan? Karena kita semua datang dengan sebuah misi, kita semua membawa sesuatu untuk ditawarkan, sesuatu untuk diciptakan, sesuatu untuk diubah. Tapi kebanyakan orang tak pernah menemukan misi itu. Mereka tersesat dalam distraksi, kewajiban, dan kebisingan konstan kehidupan modern. Dan ketika akhirnya mereka berhenti sejenak, jikapun mereka melakukannya, mereka merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh pencapaian materi atau dipuaskan sepenuhnya oleh hubungan manusia manapun. Kekosongan itu adalah gema dari misi Anda yang belum terselesaikan. Itu adalah jiwa Anda, mengingatkan Anda bahwa ada sesuatu yang tertunda. Sebelum 31 Desember, Anda punya kesempatan untuk menyambung kembali dengan misi itu. Saya tidak bilang Anda akan menemukannya sepenuhnya, atau tiba-tiba semuanya akan menjadi jelas, tapi Anda bisa mengambil langkah pertama. Anda bisa memulai proses kebangkitan. Anda bisa membuka pintu yang telah tertutup terlalu lama. Dan begitu pintu itu terbuka, meski hanya sedikit, cahaya akan mulai masuk, dan cahaya itu mengubah segalanya. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Ini terdengar bagus, tapi apa yang harus saya lakukan secara konkret? Pertanyaan yang valid. Pikiran manusia butuh aksi nyata, langkah spesifik, instruksi jelas, dan saya akan memberikannya. Namun, pahami ini dulu, aksi luar hanyalah cerminan dari perubahan dalam. Tanpa transformasi batin, tidak ada aksi luar yang akan menghasilkan perubahan yang langgeng. Jadi, langkah pertama bukanlah sesuatu yang fisik, melainkan sesuatu yang spiritual. Langkah pertama adalah memutuskan. Langkah pertama itu adalah sebuah keputusan, memutuskan bahwa pesan ini berarti sesuatu, memutuskan untuk tidak mengabaikannya, memutuskan bahwa Anda siap untuk apa yang akan datang. Keputusan yang diambil dari kedalaman jiwa Anda inilah yang mengaktifkan segalanya. Ini adalah tombol hidup. Setelah Anda memutuskan, langkah kedua adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri berarti banyak hal. Artinya membersihkan ruang batin Anda, melepaskan beban-beban yang selama ini Anda bawa, memaafkan apa yang perlu dimaafkan, menutup bab-bab yang sudah berakhir. Ada hal-hal dalam hidup Anda yang sudah tidak punya tempat di tahap selanjutnya. Hubungan yang menguras energi, kebiasaan yang merusak, pikiran yang meracuni, dendam yang mengikat Anda pada masa lalu. Sebelum 31 Desember, Anda perlu mulai membebaskan diri dari semua itu. Bukan karena itu mudah, tapi karena itu perlu.
Anda tidak bisa memasuki yang baru sambil memikul beban yang lama. Anda tidak bisa melangkah menuju takdir sambil menyeret rantai sejarah pribadi Anda. Langkah ketiga dan mungkin yang tersulit adalah mempercayai. Mempercayai ketika Anda belum bisa melihat ujung jalannya. Mempercayai ketika keadaan belum berubah. Mempercayai ketika segalanya di sekitar masih terlihat sama seperti dulu. Kepercayaan bukanlah perasaan yang muncul ketika segala sesuatu berjalan baik. Kepercayaan adalah sebuah keputusan yang Anda ambil justru ketika semua tanda mengatakan Anda harus ragu. Ini memilih untuk percaya pada yang tak terlihat daripada yang terlihat. Ini bertaruh pada janji, meski buktinya belum tiba. Dan ketika Anda mempercayai dengan cara seperti itu, sesuatu akan terpicu. Seolah-olah alam semesta mengakui keyakinan Anda dan meresponsnya. Saya telah menyaksikan ini terjadi berkali-kali hingga tak lagi membuat saya terkejut, namun tetap tak pernah berhenti membuat saya kagum. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang ada setelah 31 Desember. Karena ini bukan hanya tentang tanggal itu semata. Tanggal itu adalah sebuah ambang batas. Yang penting adalah apa yang ada di seberangnya. Dan apa yang ada di seberangnya sangat bergantung pada bagaimana Anda sampai ke sana. Jika Anda sampai ke sana dalam keadaan tertidur, apa yang akan Anda temui mungkin adalah kebingungan, keheranan, bahkan mungkin gangguan. Tapi jika Anda sampai ke sana dalam keadaan terjaga, yang menanti Anda adalah sesuatu yang luar biasa. Saya bicara tentang kejernihan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Saya bicara tentang kedamaian yang melampaui pemahaman. Saya bicara tentang pintu-pintu yang terbuka, peluang yang muncul, pertemuan yang mengubah hidup. Saya bicara tentang terwujudnya semua yang Anda dambakan dalam-dalam di hati, namun sudah berhenti Anda percayai sebagai hal yang mungkin. Saya tidak berjanji ini akan mudah. Bahkan, saya jamin akan ada tantangan. Transformasi tidak pernah nyaman. Kelahiran tidak pernah tanpa rasa. Akan ada momen di mana Anda ingin menyerah. Momen di mana Anda akan meragukan segalanya. Momen di mana Anda bertanya-tanya, apakah pesan ini nyata atau hanya khayalan belaka. Momen-momen itulah yang paling penting. Momen-momen itulah ujian yang akan menentukan apakah Anda benar-benar siap untuk apa yang Anda minta. Karena Anda tidak bisa menerima berkat besar tanpa melewati ujian besar. Anda tidak bisa mencapai ketinggian tanpa pertama-tama menyelami kedalaman. Itu hukum alam semesta. Itulah harga yang harus dibayar untuk bertumbuh. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang akan memberi Anda kekuatan. Anda tidak akan sendirian. Anda tidak pernah sendirian. Bahkan di saat-saat tergelap Anda, bahkan ketika Anda merasa sepenuhnya ditinggalkan, selalu ada sebuah kehadiran bersama Anda. Kehadiran yang menopang, yang membimbing, yang mencegah Anda jatuh melewati titik tanpa harapan. Kehadiran itu akan tetap menyertai Anda di hari-hari mendatang. Ia akan tetap bersama Anda setelah 31 Desember. Ia akan tetap bersama Anda selamanya. Bukan karena Anda sudah mendapatkannya, tapi karena memang begitulah rancangannya. Anda dicintai dengan cara yang tak bisa dipahami akal Anda. Anda diperhatikan dengan cara yang melampaui segala logika. Dan cinta serta perhatian, itulah fondasi tempat segala hal lain dibangun. Bayangkan rangkaian peristiwa yang membawa Anda ke sini, mendengarkan pesan ini. Jika satu saja hal kecil berbeda, jika Anda mengambil keputusan lain di suatu titik, jika Anda berada di tempat lain, mungkin Anda tak akan pernah menemukannya. Tapi Anda menemukannya. Semua kepingannya tersusun sempurna untuk pertemuan ini terjadi. Ketika Anda mulai melihat hidup Anda dengan cara itu, ketika Anda mulai mengenali sinkronisitas, kebetulan yang penuh makna, pola-pola tersembunyi, Anda akan menyadari bahwa ada sebuah tatanan di balik kekacauan yang tampak.
Sebuah tatanan yang mencakup Anda, sebuah tatanan yang bekerja untuk kebaikan Anda. Namun, untuk berjalan dalam tatanan itu, untuk benar-benar melangkah melewati ambang batas, Anda memerlukan beberapa alat. Anda tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Anda perlu cara berpikir dan bertindak yang baru. Inilah yang akan saya bagikan selanjutnya. Cara-cara praktis untuk menyelaraskan diri Anda dengan frekuensi yang lebih tinggi sehingga Anda tidak hanya sampai ke ambang batas, tetapi melaluinya dengan penuh keyakinan. Untuk berjalan dalam tatanan itu, Anda perlu membekali diri. Berdasarkan semua yang telah saya pelajari, ada 3 alat utama yang bisa mengubah persiapan Anda dari niat menjadi realitas. Mari kita bahas satu persatu. Alat pertama, kekuatan kata-kata. Kata-kata bukan sekadar suara atau simbol. Kata-kata adalah energi. Kata-kata adalah penciptaan. Pada mulanya adalah firman. Begitu bunyi teks kuno. Dan itu bukan metafora puitis belaka. Itu adalah gambaran bagaimana alam semesta bekerja. Realitas tercipta melalui kata-kata. Apa yang Anda nyatakan tentang diri sendiri, itulah yang menjadi kenyataan Anda. Apa yang Anda proklamasikan tentang masa depan, itulah yang akan menentukan masa depan itu. Itulah mengapa kata-kata yang Anda dengar sekarang ini memiliki kekuatan. Itulah mengapa pesan ini bisa mengubah hidup Anda. Karena kata-kata yang tepat di saat yang tepat untuk orang yang tepat dapat memindahkan gunung. Oleh karena itu, sebelum 31 Desember, saya minta Anda mengubah kata-kata yang Anda gunakan, terutama kata-kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri. Berhentilah mengatakan bahwa Anda tidak bisa, tidak cukup, tidak layak, tidak akan berhasil. Kata-kata itu telah membelenggu Anda terlalu lama. Gantilah, mulailah menyatakan apa yang Anda ingin jadikan kenyataan, bukan apa yang Anda takuti. Nyatakan kelimpahan, nyatakan kesehatan, nyatakan kedamaian, nyatakan tujuan, nyatakan meski Anda belum merasakannya. Nyatakan meski keadaan seolah berkata sebaliknya, karena kata-kata datang terlebih dahulu dan realitas mengikutinya, bukan sebaliknya. Alat kedua, mengubah cara pandang. Sementara Anda mentransformasi kata-kata, transformasikan juga pandangan Anda. Berhentilah melihat hidup Anda sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan dan mulailah melihatnya sebagai sebuah misteri yang harus dijalani. Masalah menghasilkan kecemasan. Misteri menghasilkan kekaguman. Saat Anda melihat hidup sebagai misteri, Anda menjadi penasaran, bukan takut. Anda bertanya-tanya kejutan apa yang menanti, bukan bencana apa yang mengancam. Anda terbuka pada hal-hal tak terduga, alih-alih berusaha mengendalikan setiap detil. Dan dalam keterbukaan itu, dalam kesediaan untuk dikejutkan, disitulah yang ilahi bisa bekerja dengan lebih leluasa. Saya telah bertemu orang yang memiliki segalanya, kekayaan, ketenaran, kesuksesan menurut standar dunia, namun mereka hampa. Dan saya juga bertemu orang yang tampaknya tak memiliki apa-apa, namun memancarkan kepenuhan yang menular. Perbedaannya bukan pada keadaan luar mereka, perbedaannya ada pada koneksi batin mereka. Kelompok pertama telah kehilangan koneksi itu, atau tak pernah memilikinya. Kelompok kedua merawatnya setiap hari. Sebelum 31 Desember, putuskanlah Anda ingin masuk ke kelompok mana. Putuskan kekayaan macam apa yang ingin Anda kejar. Putuskan hidup seperti apa yang ingin Anda jalani. Alat ketiga, ritual koneksi harian. Waktu terus berjalan. Setiap detik yang berlalu adalah 1 detik kurang sebelum tanggal itu. Saya katakan, ini bukan untuk menimbulkan kecemasan, tapi untuk menciptakan keterdesakan. Ada bedanya. Kecemasan melumpuhkan, keterdesakan menggerakkan. Kecemasan berasal dari ketakutan, keterdesakan berasal dari kejelasan. Jadi, sebelum 31 Desember, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana, namun kuat setiap hari. Saat baru bangun,
Sebelum melakukan apapun, luangkan waktu sejenak untuk menyambung. Menyambung dengan apapun yang Anda anggap sakral. Bisa melalui doa, meditasi, atau sekadar keheningan. Bentuknya tidak penting, yang penting adalah niatnya. Dalam momen penyambungan itu, ucapkan rasa syukur untuk hari baru. Mintalah bimbingan untuk jam-jam ke depan. Nyatakan kesediaan Anda untuk menerima apapun yang ingin alam semesta berikan, lalu lepaskan. Lepaskan kendali, lepaskan kecemasan, lepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya. Percayalah bahwa Anda akan dituntun. Latihan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah pengalaman hidup Anda. Bukan karena ini sihir, tapi karena ini menempatkan Anda pada frekuensi yang benar. Ketika Anda memulai hari dari koneksi dan rasa syukur, segalanya akan tersusun ulang. Masalah terlihat lebih tertangani. Peluang menjadi lebih terlihat. Orang-orang yang tepat muncul di jalan Anda. Bukan karena realitas luar berubah, tapi karena realitas dalam Anda telah bertransformasi. Dan dari transformasi batin itulah, realitas luar pada akhirnya akan mengikuti. Proses penyelarasan ini, perjalanan menuju ambang batas, tidak selalu mulus. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menguji kesiapan kita, untuk memastikan kita benar-benar siap sebelum sebuah pintu besar terbuka, dan ada sebuah kebenaran mengejutkan tentang waktu itu sendiri, sesuatu yang bisa mengubah seluruh cara Anda memandang perjalanan Anda menuju 31 Desember ini. Perjalanan menuju penyelarasan ini jarang sekali berjalan lurus. Seringkali, tepat sebelum lompatan besar, alam semesta menghadirkan apa yang saya sebut ujian terakhir. Ini seperti mekanisme pengaman. Seolah-olah kekuatan yang mengatur realitas ingin memastikan Anda benar-benar siap sebelum mengizinkan Anda melangkah maju. Ujian ini bisa mengambil banyak bentuk. Bisa berupa godaan untuk kembali ke zona nyaman lamamu, sebuah tawaran yang menarik untuk mundur ke kehidupan yang sudah dikenal. Bisa pula sebuah krisis tak terduga yang mengguncang segala keyakinanmu, atau munculnya seseorang dari masa lalu yang mencoba menarikmu kembali ke pola-pola lama yang sebenarnya sudah kau tinggalkan. Apapun bentuknya, ujian itu akan datang. Dan ia akan datang sebelum 31 Desember. Saya mengatakan ini bukan untuk menakuti Anda, tapi untuk mempersenjatimu. Saat ujian itu tiba, dan ia akan tiba, saya ingin Anda mengenalinya untuk apa adanya. Ini bukan hukuman. Ini bukan tanda bahwa Anda berada di jalan yang salah. Justru sebaliknya, ini adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Karena jika Anda bukan ancaman bagi kekuatan-kekuatan yang ingin membuatmu tetap tertidur, mereka takkan repot-repot memberikan rintangan. Besarnya perlawanan seringkali sebanding dengan besarnya potensimu. Semakin besar takdir yang menantimu, semakin kuat pula ujian yang akan Anda hadapi. Lalu, bagaimana cara melewatinya? Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan keyakinan yang tenang. Bukan dengan perjuangan putus asa, tapi dengan kepercayaan yang damai. Saat godaan untuk mundur datang, ingatlah mengapa Anda memutuskan untuk maju. Saat keraguan menyergap, ingatlah pesan ini. Saat ketakutan mencoba melumpuhkan, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Ada kekuatan lebih besar yang menopang, membimbing, dan melindungimu. Dan setelah Anda melewati ujian terakhir itu, pintu akan terbuka sepenuhnya. Apa yang sebelumnya terhalang akan menjadi lancar. Apa yang tampak mustahil akan menjadi tak terelakkan. Saya telah menyaksikan ini terjadi berulang kali. Saya melihat orang melewati ujian terakhirnya, lalu mengalami banjir berkah yang beberapa hari sebelumnya tampak mustahil. Pintu yang tertutup bertahun-tahun tiba-tiba terbuka. Peluang yang tak terjangkau muncul tanpa penjelasan.
Hubungan yang tampak hancur dipulihkan secara ajaib, seolah-olah alam semesta telah menahan semua kebaikan itu, menunggu untuk melihat apakah orang tersebut benar-benar siap, dan begitu kesiapan itu terbukti, segalanya dilepaskan sekaligus. Itulah yang menantimu setelah 31 Desember, tapi Anda harus melewati ujiannya dulu. Dan ingat, ujian itu bisa datang kapan saja, hari ini, besok, atau bahkan tepat di tanggal 31 Desember. Tetaplah waspada, sadar, dan terhubung dengan kebenaran yang kini Anda ketahui. Jangan biarkan gangguan, godaan, atau halangan apapun memalingkanmu dari jalanmu. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang perlu saya bagikan. Sesuatu yang mungkin mengubah seluruh cara pandangmu tentang apa yang sedang terjadi. Ini tentang sifat sejati dari waktu. Kita telah dikondisikan untuk melihat waktu sebagai garis lurus dari masa lalu menuju masa depan. Tapi itu bukan kebenaran utuh. Waktu jauh lebih kompleks, lebih cair, dan lebih lentur dari yang kita bayangkan. Peristiwa masa depan bisa mempengaruhi masa kini. Keputusan yang akan Anda ambil setelah 31 Desember, dalam arti tertentu, sudah mempengaruhi apa yang terjadi sekarang. Bayangkan ini, bagaimana jika dirimu di masa depan, versi dirimu yang sudah melewati ambang batas, yang sudah mengalami transformasi, sedang mengirimkan sinyal kembali ke masa lalu. Pesan yang sedang Anda dengar ini bisa jadi adalah salah satu sinyal itu. Dirimu di masa depan mungkin sedang berusaha memastikan Anda mengambil keputusan yang tepat agar Anda bisa menjadi dirinya. Saya tidak meminta Anda memahami ini sepenuhnya. Pikiran manusia tidak dirancang untuk memahami sifat waktu yang sebenarnya. Tapi saya minta Anda tetap terbuka pada kemungkinannya. Saat Anda merasakan firasat yang tak bisa dijelaskan, dorongan yang datang entah dari mana, sensasi deja vu, atau perasaan sudah tahu sebelumnya, jangan langsung menolaknya. Itu bisa jadi adalah komunikasi dari masa depanmu sendiri, membimbingmu ke jalan terbaik. Itu bisa jadi bukti bahwa waktu bukanlah seperti kelihatannya, dan bahwa di suatu tingkat realitas, versi dirimu yang telah mencapai semua impianmu itu sudah ada. Perspektif ini mengubah segalanya. Jika dirimu di masa depan sudah ada, jika Anda sudah mencapai apa yang Anda idamkan, maka ini bukan lagi soal menciptakan sesuatu dari nol. Ini soal menyelaraskan diri dengan apa yang sudah nyata di dimensi waktu lain. Ini soal mengizinkan realitas itu mengalir ke masa kinimu. Ini soal menghilangkan penghalang yang mencegah apa yang sudah ada itu untuk mewujud dalam pengalamanmu saat ini. Dan penghalang itu hampir selalu bersifat mental. Ia adalah keyakinan yang membatasi, ketakutan yang berakar, keraguan yang gigih. Saat Anda menghilangkannya, saat Anda membersihkan salurannya, realitas yang menantimu bisa mengalir bebas ke hadapanmu. Sebelum 31 Desember, bekerjalah untuk menghilangkan penghalang ini. Kenali keyakinan yang membatasimu. Akui ketakutan yang melumpuhkanmu. Hadapi keraguan yang melemahkanmu. Anda tak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi Anda perlu memulai prosesnya. Setiap keyakinan yang Anda pertanyakan, setiap ketakutan yang Anda hadapi, setiap keraguan yang Anda terangi dengan cahaya kebenaran, itu semua adalah satu penghalang berkurang antara Anda dan takdirmu. Itu adalah satu langkah lebih dekat pada perwujudan apa yang sudah menjadi milikmu di alam kemungkinan. Semua persiapan, ujian, dan penyelarasan ini membawa kita pada satu inti yang paling mendasar. Di balik semua tanggal, ambang batas, dan transformasi, ada satu kebenaran yang mendasari segalanya. Kebenaran yang, jika Anda benar-benar meresapinya, akan melucuti sisa ketakutan dan keraguan terakhirmu. Inilah fondasi sejati dari segala perjalanan ini. Di balik semua tanggal, semua ambang batas, semua transformasi dan kebangkitan, ada satu kebenaran mendasar yang menopang segalanya. Dan kebenaran itu adalah ini.
Anda dicintai. Bukan secara abstrak atau filosofis, tapi secara mendalam, personal, dan spesifik. Alam semesta tidak melihat Anda sebagai sekadar angka di antara miliaran. Alam semesta melihat Anda sebagai sebuah kreasi yang unik, tak tergantikan, dan tak ternilai. Setiap detail hidup Anda, setiap helai rambut, setiap detak jantung, dikenal dan dihargai. Anda bukan kecelakaan kosmik, bukan produk kebetulan. Anda adalah sebuah mahakarya yang masih dalam proses. Sebuah ekspresi khusus dari ketakterbatasan, sebuah eksperimen unik dari kesadaran universal. Ketika Anda benar-benar memahami ini, bukan sekadar mengetahuinya secara intelek, tapi merasakannya di setiap serat keberadaan Anda, segalanya berubah. Ketakutan kehilangan kuasanya karena Anda tahu Anda terjaga. Kecemasan menghilang karena Anda percaya semuanya diorkestrasi untuk kebaikan Anda. Kesepian berubah karena Anda menyadari bahwa Anda tak pernah benar-benar sendirian. Pengetahuan, perasaan, kepastian mendalam bahwa Anda dicintai secara tak bersyarat dan abadi inilah fondasi tempat segala hal lain dibangun. Tanpanya, transformasi apapun akan dangkal. Dengannya, hambatan apapun bisa dilewati. Sebelum 31 Desember, setelahnya, dan di semua hari-hari dalam hidup Anda, ingatlah ini. Anda dicintai. Saat Anda ragu, ingatlah Anda dicintai. Saat Anda jatuh, ingatlah Anda dicintai. Saat Anda gagal, saat Anda salah, saat Anda merasa tak layak, ingatlah Anda dicintai. Cinta ini tidak tergantung pada performa Anda. Ia tidak bertambah saat Anda berbuat baik dan tidak berkurang saat Anda berbuat buruk. Ia konstan, tak berubah, absolut. Ia adalah latar belakang tempat hidup Anda terhampar. Ia adalah jaring pengaman yang menahan Anda saat tersandung. Ia adalah kekuatan yang akan mengangkat Anda setiap kali terjatuh. Dan sekarang, izinkan saya mengatakan ini, selamat. Jika Anda telah sampai sejauh ini, jika Anda telah mendengarkan seluruh pesan ini, jika kata-kata ini beresonansi di dalam diri Anda, maka Anda telah memulai transformasinya. Anda telah mengambil langkah pertamanya. Anda telah melintasi ambang batas pertamanya. Apa yang datang setelah ini adalah perwujudan luar dari apa yang sudah berubah di dalam. Ini adalah buah yang mengikuti benih yang ditanam. Ini adalah fajar yang mengikuti malam. Sebelum 31 Desember, jagalah api ini tetap menyala. Jangan biarkan kekhawatiran sehari-hari memadamkannya. Jangan biarkan skeptisisme orang lain menghilangkannya. Jangan biarkan keraguan Anda sendiri melemahkannya. Lindungi, rawat, biarkan ia tumbuh. Karena api ini adalah kebangkitan Anda. Api ini adalah koneksi Anda dengan yang ilahi. Api ini adalah pemandu yang akan membawa Anda melewati semua yang akan datang. Alam semesta telah berbicara. Pesan telah disampaikan. Pilihannya sekarang ada di tangan Anda. Biarlah demikian. Dan biarlah demikian jadinya.